Bukan hanya di era modern saja, aksi spionase atau intelijen ternyata sudah dilakukan sejak era kerajaan. Dan uniknya, agen intelijen yang diutus bukan hanya laki-laki, namun juga ada perempuan. Contohnya adalah Nyimas Utari, seorang wanita cantik yang memiliki peran penting intelijen dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nyimas Utari adalah salah satu agen intelijen atau telik sandi kerajaan Mataram Islam yang berhasil membunuh Gubernur Jenderal VOC pertama yang bernama Jan Pieter Zoon atau biasa dipanggil JP Koen dalam Perang Batavia II pada tahun 1629. Nyimas Utari lahir dari keluarga bangsawan Mataram Islam. Ia merupakan putri dari Raden Bagus Wonoboyo, cucu dari Roro Ratu Pembayun. Nyimas Utari menikah dengan Mahmudin, seorang juru tulis VOC yang ternyata adalah agen rahasia Mataram Islam yang bersandi Wong Agung Aceh. Mahmudin adalah seorang kepercayaan Sultan Agung yang diselundupkan ke Batavia melalui kapal dagang Aceh yang disewa oleh VOC untuk mengangkut meriam dari Madagaskar. Ia telah 2 kali melakukan serangan besar-besaran ke Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Namun, serangan-serangan itu gagal karena pertahanan VOC yang kuat dan bantuan logistik dari sekutu-sekutunya. Untuk melancarkan serangan ketiga, Sultan Agung merencanakan sebuah operasi rahasia yang melibatkan Nyimas Utari. Dia diberi tugas untuk menghilangkan JP Koen, Gubernur Jenderal VOC pertama yang dikenal sebagai pendiri Batavia dan tokoh penting dalam ekspansi VOC di Asia. Nyimas Utari menyamar sebagai seorang penyanyi di klub malam yang sering dikunjungi oleh para perwira VOC. Dengan kecantikan dan kemampuan menyanyinya, ia berhasil menarik perhatian JP Koen dan mendapatkan akses ke dalam benteng VOC. Pada tanggal 20 September 1629, Nyimas Utari melaksanakan misinya dengan menggunakan racun arsenik yang dicampurkan ke dalam minuman yang diminum oleh JP Koen. Racun itu juga diberi kepada istri JP Koen yang bernama Eva Men dan anak mereka. Hingga kemudian, mereka bertiga meninggal dalam waktu singkat. Setelah menghilangkan JP Koen, Nyimas Utari memenggal kepala Koen dan membawanya keluar benteng. Kepala Koen kemudian dikirim ke Mataram sebagai bukti kesuksesan operasi rahasia tersebut, di mana setelahnya, kepala tersebut diawetkan dan dikubur di tengah-tengah tangga menuju makam Sultan Agung. Sayangnya, Nyimas Utari tidak dapat menikmati kemenangannya dalam pelarian setelah menjalankan misinya. Ia terluka oleh pasukan VOC yang mengejar mereka. Ia tewas di pelukan suaminya yang bernama Mahmudin, yang juga terluka parah. Jenazah Nyimas Utari dibawa oleh Mahmudin ke desa Keramat Tapos, yakni daerah perbatasan Bogor dengan Depok. Di sana, mereka dimakamkan di bawah naungan pohon beringin. Hingga kini, makam mereka dikenal sebagai Keramat Wali Mahmudin dan menjadi tempat ziarah bagi masyarakat sekitar.